وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah berbagai banyak kenikmatan yang telah dicurahkan untuk kita. Terlebih-lebih adalah nikmat iman dan Islam yang masya Allah izinkan untuk berada dalam kehidupan kita semua. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini terus bisa kita jaga dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, terus bisa kita jaga dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal ibadah di bulan Ramadan ini dari awal sampai malam ke-15 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya dan menerimanya, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita ingat bersama tentang tujuan puasa ini, yaitu Allah inginkan kita semua naik level, naik derajat dari orang-orang yang beriman biasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Menarik Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang hubungan puasa dengan takwa. Apa hubungannya? Kenapa Allah jadikan tujuan akhir dari puasa itu adalah takwa? Ternyata kalau kita renungkan, ada hubungan yang sangat erat antara puasa dengan takwa, yaitu keduanya sama-sama dimulai dengan kemampuan menahan diri. Puasa itu kita dengar setiap hari kalimat al-imsak, menahan diri. Dan takwa itu pun juga intinya adalah kemampuan menahan diri agar tidak terjatuh ke dalam yang dilarang oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita duduk sejenak merenungkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Pernahkah kita merenung sejenak untuk memahami kata takwa itu? Kalau belum, mari kita simak dialog antara dua sahabat mulia. Dua sahabat mulia itu berbicara tentang takwa. Antara sahabat Umar ibn Khattab dengan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma. Suatu hari Umar bertanya, "Ya Ubay, mat taqwa?" Wahai Ubay, apa itu takwa? Ini obrolan para sahabat. Jadi kalau kita telusuri lembaran sejarah itu, obrolan-obrolan orang-orang soleh itu selalu berkualitas. Dia tidak habis waktunya untuk bicara dunia, tapi banyak waktunya memang untuk mengobrolkan bagaimana caranya keimanannya itu naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takwanya naik. Maka satu tema obrolan ini Umar bertanya, takwa itu apa? Apa itu takwa wahai Ubay? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala itu menjawab dengan pertanyaan balik. Ubay bertanya, wahai Umar, pernahkah kau melewati jalanan yang banyak durinya? Kata Umar, iya pernah. Lalu apa yang kamu lakukan wahai Umar? Kalau kau melewati
jalanan yang banyak durinya. Maka kata Umar, "Ushammiru wa ajtahid." Aku pasti berhati-hati dan bersungguh-sungguh memastikan bahwa kakiku melangkah di tempat yang tidak ada durinya. Aku berhati-hati. Aku akan menahan diriku untuk tidak sembarangan melangkahkan kaki, tapi aku memastikan kakiku melangkah di tempat yang tidak ada durinya. Maka Ubay pun mengatakan, "Fadzakat taqwa." Nah, itu takwa. Bisa dipahami, Pak? Mananya? Nah, kalau sudah bisa berarti selesai kok ceramahnya. Jadi itu obrolannya, Pak. Jadi bagaimana sahabat Ubay itu memaknai takwa? Bapak Ibu sekalian, itu bisa merenung takwa itu apa? Karena ternyata sahabat-sahabat yang lain, ulama-ulama itu punya definisi, punya rasa yang diungkapkan tentang takwa. Tapi intinya adalah bahwa takwa itu kemampuan untuk menahan diri dari terjatuh dan melakukan yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Ada sahabat yang lain, misalkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika berbicara tentang takwa, maka rasa yang disampaikan berbeda redaksinya, tapi sama esensinya. Beliau mengatakan, an yuta'allah wa la yu'sa. Takwa itu adalah hendaklah mentaati Allah dan jangan bermaksiat kepadanya. Yang kedua, kata beliau, hendaklah mensyukuri nikmat-nikmatnya dan jangan dikufuri, jangan diingkari. Itu takwa. Jadi kalau bicara tentang hubungan takwa dengan puasa, perhatikan Bapak sekalian, di Ramadan itu puasa, Allah melatih kita menahan diri, menahan syahwat kita dari hal-hal yang dihalalkan sesungguhnya, tetapi diperintahkan untuk ditahan selama sebulan penuh, tidak dilakukan di siang hari Ramadan. Ini air halal apa haram, Pak? Halal. Tetapi di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan, orang-orang beriman yang berpuasa itu menahan diri untuk tidak minum ini selama dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, sesungguhnya itu adalah latihan yang Allah berikan kepada orang beriman selama sebulan supaya naik levelnya menjadi takwa. Nah, orang yang terbiasa menahan diri itu nanti keluarnya akan menjadi orang yang bertakwa. Makanya Nabi memberikan syarat untuk bisa berujung dan berakhir di takwa itu, kegiatan menahan diri yang rutin tiap hari itu harus dibangun, dilandasi di atas iman dan keikhlasan berharap ridha Allah. Kalau tidak dibangun di atas iman, tidak dilandasi iman dan tidak berharap ridha Allah, maka itu hanya akan menjadi rutinitas tahunan dan tidak ada efek pada 11 bulan setelahnya. Tetapi kalau dia menangkap bahwa ini Allah sedang melatih kita dan Allah ingin mengatakan di sebulan Ramadan, ternyata wahai engkau hamba, kau mampu menahan nafsumu yang halal saja, yang lalu aku larang di siang Ramadan, kau tidak melakukannya, baik dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dan begitu takwa. Kalau diterjemahkan dalam kehidupan sehari begini, ketika kita ingin melakukan sesuatu dalam segala bidang kita, umpamanya kita sebagai seorang ayah ingin mendidik apa kepada anak-anaknya, apakah mendidik sesuatu yang menjerumuskan anaknya ataukah yang mengantarkan anaknya kepada Allah? Kalau ternyata dipikir-pikir ternyata yang saya didikkan kepada anak ini menjauhkan anak dari Allah, itu namanya duri.
yang akan menusuk bapak ibu sekalian dan membakarnya nanti di akhirat. Yang sebagai guru atau pendidik sama, perhatikan apa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Apakah yang diperintahkan Allah atau tidak? Apakah mengenalkan murid itu kepada Allah atau tidak? Apakah menjadikan dia sebagai taat kepada Allah atau tidak? Kalau ternyata yang diajarkan adalah yang haram, maka tinggalkan. Itu adalah duri. Seorang suami yang sedang berjuang mencari nafkah umpamanya, perhatikan apakah pekerjaannya itu halal apa haram. Kalau ternyata tahu itu haram, maka itu adalah duri yang dimaksudkan oleh Ubay bin Ka'ab. Jangan diinjak, pasti akan menyakitkan akibatnya. Nah, orang beriman yang berlatih sebelum Ramadan itu akan mampu menahan diri dari yang haram. Karenanya, biar tidak lama, di ujung ayat ketika Allah berbicara tentang Ramadan, tentang puasa, dari ayat 183 sampai ayat 187 dan 88, di ayat 187 itu Allah berbicara tentang keluarga, tentang rumah tangga, sampai ada firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ujungnya adalah juga la'allahum yattaqun, tentang rumah tangga, suami istri. Suami istri adalah pakaian bagi kalian dan kalianlah pakaian bagi istrinya. Ini pesan mari, hati-hati dalam mengelola rumah tangga. Perhatikan yang halal dan yang haram. Jangan lakukan yang haram dan lakukanlah yang halal. Di ayat setelahnya Allah berbicara tentang harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan kalian harta kalian di antara kalian itu dengan cara yang batil. Orang yang beriman berlatih sebelum Ramadan itu akan berhati-hati tentang harta. Ini hak saya, boleh saya makan. Ini hak orang lain, tidak boleh kecuali dengan izinnya. Dan seterusnya. Ini pekerjaan haram, ini riba, saya tinggalkan. Karena semua yang haram adalah duri, dan semua maksiat adalah duri yang akan menyakiti pelakunya. Mudah-mudahan Allah melatih kita di sebulan Ramadan ini, 1 bulan penuh ini, mampu kita tangkap dan kita maknai sebagai rahmat kasih sayang Allah untuk kita, yang ingin menaikkan level kita menjadi orang-orang yang lebih hati-hati, lebih mampu menahan diri, tidak asal melakukan sesuatu, tapi memastikan sesuatu yang kita lakukan itu betul-betul bermakna, berpahala, dan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua, Allah berikan taufik agar kita semua mampu untuk melalui sisa hidup kita ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menghindari yang dilarang, melakukan yang diperintahkan, serta mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah min qawlin bila amalin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.